Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia di channel YouTube Pak Bidi. Seperti biasa teman-teman ya, saya ingin berbagi kisah dan pengalaman saya seputar penyakit asam lambung, anxiety, panic attack, psikosomatik. Teman-teman, eh, jangan lupa seperti biasa tonton terus tayangan-tayangan video saya ini sampai selesai ya, sampai habis. Jangan pernah di skip, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang menderita penyakit ini. Kepada teman-teman semuanya, setia di channel YouTube ABD, klik loncengnya, klik jempolnya, dan klik subscribe-nya ya teman-teman. Sebagai motivasi saya agar saya selalu semangat di dalam mengupload video-video terbaru tentang pengalaman saya sebagai mantan penderita pejuang anxiety, panic attack, psikosomatik. Teman-teman, kali ini saya ingin membicarakan, mengulas sedikit tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke dalam inbox saya. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan kepada diri saya teman-teman ya. Nah ini diantaranya apakah penyakit ini sangat katakanlah umum bagi penderita penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack atau GERD ini, apakah ada hubungannya dengan penyakit gaib atau mistis? Teman-teman, pengalaman saya sendiri, karena saking banyaknya penyakit dari gejalanya yang muncul dan dan kelemahan mental kita, akhirnya kita itu menjadi katakanlah eh, merasa kayak depresi ya teman-teman ya, sehingga eh, kondisi tubuh, kondisi fisik kita itu sangat lemah sekali. Saya jujur nggak munafik teman-teman. Pada saat dulu waktu saya pertama kali terserang, mungkin karena saking saya nggak kuatnya menahan yang namanya penyakit ini, saya sempat teman-teman kerasukan. Itu teman-teman yang saya rasakan ya gitu. Cuma satu kali teman-teman ya. Dari situ saya juga berpikir, apakah ini karena apa gitu teman-teman ya. Jadi saya pun sendiri tentang pertanyaan tersebut itu ini hanya Tuhan yang Maha tahu teman-teman. Itu. Cuman yang saya rasakan ya. Jadi ini lebih condongnya ke penyakit mental illness atau gangguan kesehatan mental teman-teman. Itu karena kita lagi rapuh, mental kita, pikiran kita lagi stres, teman-temannya katakan lagi down gitu. Ya, akhirnya apa? Ya mungkin sama lah kayak kita lagi melamun katanya kesambet ya, artinya kena makhluk gaib lewat kayak gitu kan teman-temannya. Apalagi ini identik dengan kondisi-kondisi tubuh yang sedang tidak stabil. Pasti orang lain ataupun orang-orang awam, terutama yang zaman dulu akan mengait-ngaitkan ini dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang gaib, teman-teman ya. Entah itu kesurupan, entah itu diguna-guna, Allah alam teman-teman. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Tapi yang saya rasakan memang identik. Penyakit ini identik dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, teman-teman. Kembali lagi kepercayaan kepada diri kalian, keyakinan diri kalian, teman-teman. Jadi hanya Allah atau Tuhan yang Maha tahu ya teman-teman ya. Di sini Anda sendiri yang menilai nantinya. Itu. Selebihnya saya setelah didiagnosa mengenal dokter dari berbagai macam dokter spesialis dan ujung-ujungnya ke dokter spesialis psikiater, atas izin Allah alhamdulillah tertangani ya teman-teman ya. Jadi itu mah tergantung dari pola pikir kalian. Coba menurut saya kalian sarankan cepatlah pengobatan ke dokter psikiater teman-teman. Karena kalau sudah mental kena itu kan, kalau mental kita sudah kena itu katakanlah kita seakan-akan itu kayak gimana ya teman-teman, kalau kita chipnya terus apa namanya di komputer hard disknya udah kena itu sudah error, karena manusia itu kan dari sini segala sumber telah apa tingkah laku kegiatan itu kan munculnya dari otak dulu teman-teman ya. Segala sesuatu yang dipikirkan, yang
lihat kan, itu dicernanya oleh otak dulu teman-teman. Jadi untuk masalah identik dengan hal-hal yang mistis, itu kembali lagi dari diri kalian. Saya pernah satu kali kesurupan. Mungkin saking nggak kuatnya, penyakit lagi ini ya, penyakit lagi asam lambung lagi naik, mungkin pikiran lagi banyak, seperti itu teman-teman. Dan hanya satu kali. Setelah itu saya pengobatan rutin ke dokter, alhamdulillah sehat kembali atas izin Allah. Ya teman-teman ya. Itu pertama. Terus yang berikutnya ada lagi yang menanyakan ke diri saya, kenapa sih cemas atau panic attack anxiety itu eh, bisa menimbulkan sesuatu yang berlebihan. Teman-teman, dalam kondisi orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan, itu rentan sekali terhadap permasalahan-permasalahan yang kecil itu menjadi besar. Menurut orang awam, menurut orang sehat, orang normal, itu biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka yang sedang terkena namanya anxiety, panic attack atau psikosomatik, itu beda teman-teman. Orientasinya, pemikirannya beda. Mungkin Anda akan merasa dibully, Anda dituduh mengada-ngada, Anda dianggapnya lebay. Bagi orang yang sehat teman-teman. Tapi bagi orang yang sakit itu realistis kenyataannya. Orang cemas itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa, istilahnya kita itu seakan-akan di dalam hidup itu di antara dua dunia ya, dunia normal dan dunia kecemasan gitu. Jadi kalau kita sesama penderita anxiety, panic attack, psikosomatik ini, kita ngobrol kemungkinannya akan nyambung teman-teman. Tapi kalau kita curhat terhadap orang-orang yang sehat, Anda akan ditanggapnya ya alay, lebay, terlalu berlebihan, mengada-ngada. Penyakit yang Anda muncul itu seperti itu dianggap sama orang lain itu teman-teman. Jadi bagi saya itu tantangan terbesar teman-teman ya, tantangan terbesar. Karena saya pun merasakan setiap detik, setiap menit, setiap waktu, dimanapun tepatnya itu yang namanya penyakit itu selalu muncul teman-teman. Selalu berganti-ganti penyakit yang muncul itu teman-teman. Apapun itu. Pokoknya hidup itu serba salah teman-teman. Kalau orang sedang menderita penyakit anxiety ini, itu seakan-akan hidup itu serba salah ya, gitu. Kita itu seakan-akan itu kayak katakanlah pemancar. Jadi menangkap segala hal permasalahan yang ada di dunia ini teman-teman. Ya repot teman-teman. Saya rasakan itu repot berat. Kepala segini kecilnya ya teman-teman ya. Dimasukin urusan dunia yang sangat gede banget. Pecah kepala kita teman-teman. Itu. Karena realistisnya seperti itu, penyakit kecemasan, anxiety, panic attack teman-teman. Mudah narik permasalahan ya, yang terlihat maupun yang terdengar oleh kita, itu akan direkam oleh memori kita teman-teman. Pada saat itu saya merasakan gitu ya, otak segitu kecilnya sebiji mungkin daun salak ya, sebiji salak ya, dimasukkan urusan dunia yang sangat gede sekali, dimasukin ke kepala kita, hancur, meledak kepala teman-teman semuanya. Stres lah mungkin, depresi lah mungkin, itu teman-teman ya, realitanya seperti itu. Jadi sekali lagi, yang bisa menangani dan memahami adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pertama siapa? Dokter spesialis kejiwaan atau dokter spesialis psikiater. Yang kedua laginya mungkin konsultasi dengan psikolog teman-teman. Saran saya ya itu. Dan yang ketiga laginya Anda mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang agama. Baik dari pendeta, baik dari kiai, ustadz ya teman-teman ya, dari biksu. Coba seperti itu lakukan. Untuk memberikan sugesti yang positif dalam diri pikiran kalian teman-teman. Itu yang saya rasakan. Saya selama menderita pada saat itu dulu, yang namanya penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik itu, selain saya berusaha dengan ikhtiar-ikhtiar usaha-usaha kedokteran, bekam, totok saraf ya teman-temannya, saya juga menyuplai otak saya itu dengan musik-musik yang katakanlah instrumental, dengan pengajian dengan murotal-murotal Al-Qur'an. Itu teman-teman. Saya suplai ke otak saya itu teman-teman. Hati jadi tenang, jadi adem. Dengan sendirinya teman-teman ya, saya mendengarkan hal-hal itu. Jadi saraf di kita itu melemas teman-teman. Nggak kencang. Itu teman-teman. Itu bagian daripada terapi loh teman-teman. Coba Anda lakukan. Saya dulu merasakan kejadian itu teman-teman ya, penderitaan ini. Coba saya suplai otak itu ya itu. Dengan yang namanya
mendengarkan murotal Quran, saya sholawatan, pakai headset teman-teman. Kedua laginya saya berusaha mengenang masa lalu, masa-masa indah waktu kecil, dengan mendengarkan katakanlah musik-musik memoris zaman dulu pada saat saya masih kecil teman-teman. Itu. Dan yang ketiga laginya berusaha kita mendengarkan katakanlah melihat atau mendengarkan tentang hal-hal yang Islami, tentang agama, teman-teman ya, buat pencerahan mental kita, buat rehabilitasi mental dan pikiran kita teman-teman. Lakukan itu teman-teman. Terus teman-teman, suplai pikiran tersebut menurut saya dengan 3 hal itu teman-teman. Jadi coba lakukan teman-teman. Apa salahnya kita coba kan teman-teman? Toh itu juga semuanya demi kesembuhan buat teman-teman semuanya ya. Itu. Berikutnya teman-teman ada lagi yang menanyakan ke saya. Terus ya tambahan teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Katakanlah ini sebuah bolpen teman-teman. Bolpen ini anggaplah penyakit Anda. Kecemasan, beban pikiran, depresi, stres. Ini bolpen teman-teman. Dipegang sama Anda. Ini stres, ini depresi, teman-teman ya. Atau ini gangguan mental illness kalian. Anda pegang, mungkin selama 5 menit. Capek nggak? Enggak kan? Anda pegang selama 1 jam. Capek nggak? Mungkin masih belum. Anda masih pegang lagi selama 6 jam. Lelah nggak? Pasti saya yakin Anda merasa lelah. Anda pegang lagi selama 1 hari, alias 12 jam. Capek nggak Anda megang bolpen ini? Pasti Anda sudah nggak kuat. Mungkin belum 12 jam Anda sudah menyerahkan. Itu. Jadi gini teman-teman ya, anggaplah bolpen ini katakanlah kecemasan kalian, gangguan mental illness, gangguan kesehatan mental kalian semua. Entah itu ini berupa cemas, berupa panikan, ya teman-teman ya, atau gangguan psikosomatik, ini bolpen ini teman-teman. Ini bukan masalah kecemasannya ya teman-teman yang kita takutkan. Artinya apa? Durasinya teman-teman. Kecemasannya hanya segini. Cuman semakin lama Anda memikirkan, semakin lama Anda memegang bolpen ini, maka Anda akan semakin merasa kelelahan. Paham nggak teman-teman? Anda memegang ini 1 jam saja, belum capek. Anda memikirkan sesuatu hal, katakanlah di rumah tangga Anda, atau masalah keuangan. Ya, dipikirkan cuma 1 hari mungkin nggak terlalu capek. 1 minggu Anda memikirkan masalah keuangan terus, misalkan ini contoh, mulai Anda akan lelah. 1 bulan Anda akan memikirkan terus masalah keuangan, mungkin Anda bisa hipertensi ya teman-teman ya. Jadi Anda anggaplah ini bolpen ini adalah kecemasan, bukan lihat dari masanya ya, bukan dilihat dari isinya ya. Ini cemas cuma segini teman-teman. Persoalannya di sini adalah cara memegangnya. Anda mau kuat sampai kapan untuk memikirkan sesuatu yang katakanlah akan membawa dampak penyakit bagi Anda. Kalau Anda sudah lelah dalam hitungan 1 jam saja, letakkan bolpen ini teman-teman. Artinya begini, Anda sudah merasa capek dan lelah di dalam berpikir, Anda istirahat. Istirahatkan otak Anda teman-teman. 1 jam Anda masih kuat, pikirkan. 6 jam Anda masih kuat, pikirkan. Tapi pada saatnya Anda merasa lelah, istirahatkan. Jadi coba Anda berpikir rasional ya, realistis. Saya belajar itu dari pengalaman teman-teman. Banyak saya itu, alhamdulillah kesembuhan itu selain atas izin Allah, saya itu mencari sumber-sumber yang bisa membuat inspirasi bagi saya, bisa membuat inspirasi kesembuhan bagi saya, baik itu lewat jalur agama, jalur kedokteran, jalur dari katakanlah istilahnya herbal, apapun itu teman-teman. Ini saya melakukan, mencoba dari hasil-hasil katakanlah tontonan saya, penglihatan saya yang saya tangkap, baik dari masyarakat maupun dari media sosial. Yang baik saya serap, saya coba teman-teman lakukan. Ternyata benar juga. Seperti yang tadi saya bilang itu teman-teman. Jadi coba Anda lakukan ya teman-temannya. Karena sekali lagi guru yang berharga adalah pengalaman teman-teman. Anda bisa itu karena pengalaman. Nanti Anda akan mengerti sendiri. Lakukan saja teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Terus berikutnya teman-teman, ini ada yang menanyakan lagi gitu. Sakit
nyeri kepala di seluruh nyeri saraf di seluruh kepala ya teman-temannya, kita merasa puyeng seakan-akan oleng itu teman-temannya, padahal tekanan darah tinggi normal ya. Kolesterol pun ya stabil lah, nggak terlalu tinggi tinggi amat. Itu kenapa? Saya dulu pernah merasakan teman-teman ya. Makanya saya ngomong, coba cari dasarnya dulu. Saya pada saat itu merasakan kepala ditusuk-tusuk, kepala itu kayak katakanlah dicengkram ya gitu. Terus yang kedua laginya oleng, vertigo itu teman-teman. Saya cari dasarnya dulu. Saya cek laboratorium dulu teman-teman. Yang pertama saya cek hipertensinya dulu. Berikutnya saya cek kolesterol. Itu teman-teman. Karena begini teman-temannya, orang yang sedang menderita yang namanya penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ini, itu teman-teman, kita itu autoimun. Mudah sekali yang namanya keserang penyakit teman-teman. Anda sudah berusaha untuk menghindari atau sudah menjaga pola makan atau pola pikir pun, itu penyakit masih datang teman-teman. Apalagi Anda yang katakanlah makannya jorok, pola pikirnya pun jorok. Itu teman-teman. Artinya apa? Tidak terkontrol teman-teman ya, pola pikirnya itu. Kayak yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi tambah parah teman-teman. Nah, penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack atau GERD ini teman-teman, itu sudah mungkin rada lumrah ya. Kalau misalkan kita itu banyak sekali yang namanya gangguan-gangguan fisik atau gejala-gejala fisik yang muncul. Jadi walaupun Anda merasa katakanlah kolesterolnya normal, terus katakanlah hipertensinya normal, itu bisa juga dari penyakit GERD atau asam lambung tersebut teman-teman ya. Karena apa? Saya pun merasakan di episode sebelumnya, pada saat asam lambung naik, itu yang akan memunculkan itu keringat dingin teman-teman. Sudah mulai keluar. Awalnya itu ulu hati sakit teman-teman. Ulu hati sakit, terus perih perutnya, terus mulai katakanlah keringat di anggota tubuh dan lengan saya, tangan saya itu teman-teman. Keringat dingin itu teman-temannya. Setelah itu muncul lagi yang namanya katakanlah vertigo. Habis vertigo itu mulai ketakutan, kecemasan muncul. Itu ritmenya teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk yang teman-teman katanya kolesterolnya sudah stabil, hipertensinya juga normal, artinya apa? Tekanan darah normal, Anda masih pusing. Ada kemungkinan ini dari gangguan asam lambung. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman itu sekilas tentang pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin itu dulu yang saya sharing, karena saya kebetulan waktunya ya sedang ada kesibukan ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyakan saja di kolom komentar ya. Bila mana saya sedang santai, teman-teman akan saya jawab. Mungkin lebih enaknya lewat video seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga wejangan-wejangan saya ini tentang kisah dan pengalaman saya ini bisa mendapatkan keberkahan, bisa menjadi jalan buat kesembuhan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Bagi yang sedang menderita ini, semoga Anda diberikan kesembuhan oleh Allah yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja buat teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.